Jalan selalu punya ingatan kolektif, di sini rakyat bersuara, dan di sini pula sejarah menunggu untuk dicatat. Di depan gedung DPR MPR, aspirasi tak pernah benar-benar padam. Kemarin, hari ini, bahkan besok, suara itu terus bergema, serukan tuntutan 17+8 segera dipenuhi wakil rakyat. Pemirsa Inser, saat ini saya tepat berada di depan gedung MPR DPR dan di belakang saya ini adalah gerbang di mana demonstran atau para pendemo berkumpul. Ini adalah titik kumpul mereka untuk menyuarakan aspirasi suara mereka di depan gedung MPR DPR. Aksi massa terus bergerak, serukan tuntutan 17+8 segera dijawab. Dan bagi sebagian orang, terkhusus para mahasiswa, aksi ini bukan sekedar demonstrasi. Ia disulap menjadi sebuah piknik nasional di mana perlawanan menyapa dengan bahasa kreativitas. Dengan adanya tajuk bagaimana kita menjadikan aksi hari ini sebagai aksi piknik nasional rakyat, kami memahami bahwa yang begini-begini akan jauh lebih mengundang dan lebih bisa beresonansi kuat kepada seluruh masyarakat sipil. Karena kami memaknai bahwa ternyata pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan 17+8 itu melakukan pendekatan yang sangat kreatif dengan warna yang cheerful dan colorful dan juga gaya-gaya yang sangat-sangat kekinian. Makanya akhirnya kawan-kawan kami yang akhirnya bisa dibilang cukup awam, para dosen-dosen dan guru besar kami itu banyak memberikan afirmasi. Makanya ketika kemudian tadi ada beberapa influencer yang memutuskan untuk datang, kami nggak akan heran dan kaget. Karena hal-hal seperti ini yang kemudian jadi satu bentuk ekspresi kita. Sudah banyak banget kabar-kabar kelam yang kami terima sejak aksi tanggal 25, 28 hingga hari ini. Di dalam gedung, anggota Dewan tak menutup mata dan telinga. Surat tuntutan 17+8 yang telah diserahkan oleh sejumlah influencer seperti Andovida Lopez, Jerome Pauline, serta lainnya dijawab dengan tegas. Disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa DPR sepakat untuk penuhi beberapa tuntutan 17+8, yakni pertama, menghentikan tunjangan rumah anggota Dewan, lakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali hadiri undangan kenegaraan, 3. Memangkas tunjangan dan fasilitas DPR, 4. Anggota DPR yang telah dinonaktifkan tidak terima hak-hak keuangan, 5. Pimpinan DPR akan tindak lanjuti anggota nonaktif dengan lakukan koordinasi bersama Mahkamah Partai, 6. DPR akan perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Pun yang jadi salah satu fokus jangka pendek dalam tuntutan 17+8 perihal nasib anggota Dewan yang telah dinonaktifkan. Bagaimanapun disinyalir, anggota nonaktif akan kembali bertugas suatu saat kelak. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah Partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di Mahkamah Partai karena penonaktifan itu kan belum dengan proses. Nah, ini sudah diproses. Nah, kemudian kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian. Dan di luar gedung, bukan hanya suara yang bergema, tapi juga panggilan kemanusiaan lewat aksi berbagi makanan dan minuman. Di saat politik sering mengasingkan, kehadiran sebuah gelas es dan nasi bungkus justru menyatukan. Inilah yang diperlihatkan Bobon Santoso. Di tengah para pendemo tiba-tiba ada Bobon yang memang hadir untuk memberikan sedikit pertemuan makanan dan juga ada es yang memang dibuat karena memang yang kita ketahui Bobon itu adalah influencer atau selebgram yang dikenal dengan masak dengan kuali yang besar dan Bobon sedang berbagi air minum gratis. Kita langsung mendekat. Tim dokumentasinya gila. Mas Bobon ini berapa
Ini kayaknya mau gelas. Berapa? 3.000 gelas. 3.000 gelas. 3.000 gelas. Teman-teman cukup. Ini kita justru khawatir UMKM sekitaran sini nanti kayaknya mungkin kita kasih bantuan sedikit-sedikit ya buat UMKM di sini ya. Karena kan banyak yang jualan es juga ya. Selain es, ada lagi Kita juga bawa logistik 2.000 nasi bungkus. Jadi 2.000 nasi bungkus dari UMKM sekitaran kita borong. Semuanya tujuannya buat masyarakat yang ada di sini, baik adik-adik mahasiswa, baik abang-abang ojol, masyarakat yang melintas, bahkan buat abang-abang polisi kita. Bagi Bobon, perlawanan tak perlu kasar. Ia bisa membawa sejuk bahkan bagi mereka yang berdiri di seberang. Rahel, gimana? Sisun gimana nih Sisun? Ini halal kan? Halal lah. Lu berharap ya? Berharap ya? Ayo Son, ayo. Halal nih ya? Halal lah. Lu pengen tes? Ayo silakan. Ayo monggo, semangat. Ayo, halo. Jadi mungkin halo, mentor. Selain berbagi dengan mentor. mahasiswa di depan yang sedang Semua sehat selalu. juga berbagi dengan rapat negara di dalam Udah pada makan belum? DPR. Ada nasi padang mau? Sudah, aman ya? Ya. Mari ini. Ini kita kurang, kita ambil lagi ya, bentar ya. Oke, kita ambil lagi ya. Nanti tunggu aja bentar. Terima kasih semua. Udah makan yakin? Sini mereka juga terima kasih. Tuntutan 17+8 tak lagi milik satu baris. Ia sudah menjadi nafas yang menyebar dari mahasiswa, dari LSM, dari influencer, semua yang sepakat untuk tidak menyerah. Sebenarnya ini bukan cuma dari BEM Unpad, tapi ini juga akhirnya tergabung dalam beberapa kolektif-kolektif yang merepresentasikan masing-masing dari elemen-elemen yang ada di masyarakat sipil, mulai dari kawan-kawan LSM, kemudian kawan-kawan influencer, kawan-kawan mahasiswa, yang akhirnya sebetulnya sama-sama sepakat bahwa ketika tuntutan 17+8 ini yang jatuh tempo pada hari ini tidak terpenuhi, eskalasi tuntutan ini menjadi satu bukti nyata bahwa ketika 17 tuntutan ini tidak terpenuhi, kami sepakat bahwa artinya DPR, RI, dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini. Makanya kami serius datang ke sini, dan kemudian ketika akhirnya kami sewaktu-waktu memutuskan untuk cabut setelah jam yang kami putuskan untuk tarik mundur dari masa aksi, maka sudah kami pahami atau kami sepakati bahwa artinya mereka tidak memenuhi ini dan kita akan eskalasikan tuntutannya seperti itu. Jam berapa nih? Sejauh ini kami sepakat untuk menjadikan ini aksi damai yang akan kami cukupkan di pukul 16.30. Tuntutan 17+8 terus dikawal. Hasil tuntutan yang dipenuhi wakil rakyat nampaknya belum cukup memuaskan. Lantaran dari 17 tuntutan jangka pendek, hanya 6 yang dipenuhi. Suara kecewa ini pun mengalir dari Andovida Lopez hingga Jerome Pauline yang menjadi bagian dari inisiator tuntutan 17+8. Baru saja selesai nonton konferensi pers DPR RI, gimana menurut kalian? Sementara itu, sejumlah selebriti pun terus mengawal hasil tuntutan 17+8. Lewat media sosial, Ayu Ting Ting hingga Sherina Munaf unggah postingan terkait hasil putusan tuntutan 17+8 yang dipenuhi wakil rakyat. Ya, mungkin sudah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, namun ada beberapa poin-poin besar yang masih belum dilakukan. Dan yang pasti aksi dari 17+8 ini adalah kepedulian masyarakat terhadap negara gitu ya. Karena bagaimanapun juga pasti diharapkan juga buat siapapun yang bekerja di kursi pemerintahan ini bisa bukan hanya mendengarkan tetapi melakukan aksi nyata. Betul sekali, karena memang kalau kita lihat dari tuntutan-tuntutannya ini memang tuntutan yang cukup mendesak gitu ya, dan ada jangka panjangnya juga 17+8 yang adalah tuntutan untuk jangka panjang sampai dengan 1 tahun ke depan. Jadi kembali lagi gitu ya, kita semua berjuang untuk masyarakat Indonesia pastinya, tidak hanya kami, dan juga pasti ada banyak banget pejabat-pejabat publik di sana yang juga mengeluarkan hal yang sama gitu, yang juga ingin sekali memberikan kebaikan untuk Indonesia. Jadi let's stick together and build this country together, ya nggak sih?